Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Widowati, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Pemalang akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.2. Untuk model refleksi yang saya gunakan, itu model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapannya. Untuk refleksi yang pertama, peristiwa momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu mempelajari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantoro sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Kemudian memahami filosofis pemikiran KHD di mana seorang guru menuntun murid dan pernyataan beliau mengenai menghamba pada anak. Yang ketiga, menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi KHD. Momen yang paling menantang bagi saya yaitu ketika melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofis KHD, di mana banyak yang ternyata belum saya lakukan. Kemudian yang mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, apalagi ketika kolaborasi antar kelompok yang diberikan waktu hanya 1 hari. Kemudian menggunakan kemampuan teknologi untuk mengerjakan tugas. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan harus berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya, itu berkaitan dengan modul 1.1 berpihak pada murid. Kemudian berkaitan dengan modul 1.2 menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, untuk refleksi yang kedua, perasaannya saat momen itu terjadi, saya merasa khawatir dan senang. Khawatir tidak mampu mengatur waktu dengan baik ketika mengerjakan tugas di LMS, kemudian dengan waktu bersama keluarga dan waktu di sekolahan. Kemudian senangnya bisa belajar dan menimba ilmu bersama dengan teman-teman baru. Saya merasa banyak yang perlu dibenahi dalam pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Pembelajarannya banyak sekali. Sebelum saya belajar modul 1.1 dan 1.2, saya seorang guru biasa yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah ketika hasil yang dicapai murid mencapai KKM. Kemudian saya tidak pernah merefleksi pembelajaran, mengedepankan ranah kognitif atau pengetahuan siswa saja, kemudian tidak berkolaborasi dengan rekan sejawat. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi penuntun bagi siswa, kemudian membuat pembelajaran yang berpihak pada siswa dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menyenangkan dan bermakna, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lainnya. Untuk refleksi yang terakhir yaitu penerapannya, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah berpihak pada murid, bersikap menuntun, lebih inovatif, menciptakan hal baru dan berani berkarya. Selanjutnya, saya akan berusaha reflektif, berpikir terbuka dan introspeksi, kemudian mandiri, lebih percaya diri dan berusaha memotivasi diri sendiri. Dan penerapan yang terakhir, saya akan berusaha berkolaboratif, bekerja sama dalam komunitas praktisi, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik.
Demikian Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Karso, Tuturi Handayani. Terima kasih, salam dan bahagia.